Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa kalian subscribe ya guys. Kalian tinggal pencet tombol merah di bawah. Dan jangan lupa aktifin notifikasinya juga guys. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tosyaldi Pratama dari program studi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Usada Selawi. Di sini saya akan membahas tentang antihistamin. Sebelum saya masuk ke materi utama, berikut adalah rangkuman yang saya akan bahas. Yang pertama ada definisi antihistamin, yang kedua mekanisme kerja obat antihistamin, yang ketiga efek samping obat antihistamin, yang keempat interaksi obat antihistamin, yang kelima contoh obat antihistamin, dan yang terakhir aturan minum obat antihistamin. Yang pertama ada definisi antihistamin. Antihistamin adalah obat untuk meredakan gejala alergi, namun tidak semua gejala alergi bisa diobati dengannya. Obat ini hanya bisa meredakan gejala ringan yang berupa katal-katal, bersin, ruam biduran pada kulit, hidung berair, sesak napas, dan mata merah berair. Obat ini tidak bisa digunakan untuk mencegah kekambuhan alergi atau mengobati reaksi alergi yang parah seperti anafilaktik. Di sini anafilaktik itu suatu reaksi alergi yang parah dan berpotensi mengancam nyawa. Selanjutnya ada mekanisme kerja obat antihistamin. Obat alergi ini bekerja mengurangi atau memblokir produksi histamin dalam tubuh. Histamin adalah zat kimia yang diproduksi oleh sistem imun tubuh untuk melawan alergen yang sebenarnya tidak berbahaya. Histamin lah yang menyebabkan jaringan hidung, mata membengkak sehingga terasa gatal. Histamin bekerja dengan cara berikatan dengan reseptor histamin di sel. Ada 4 jenis reseptor histamin yang diidentifikasi. Yang pertama, reseptor histamin H1. Reseptor ini ditemukan di jaringan otot, endotelium, dan sistem saraf pusat. Bila histamin berikatan dengan reseptor ini, maka akan mengakibatkan vasodilasi, bronkokonstriksi, nyeri, gatal pada kulit. Reseptor ini adalah reseptor histamin yang paling bertanggung jawab terhadap gejala alergi. Yang kedua, reseptor histamin H2. Reseptor histamin H2 ditemukan di sel-sel pariental. Kinerjanya adalah meningkatkan sekresi asam lambung. Yang ketiga, reseptor H3. Reseptor H3 bila aktif maka akan menyebabkan penurunan pelepasan neurotransmitter seperti histamin, asetilkolin, norepinefrin, dan serotonin. Yang terakhir, reseptor H4. Reseptor H4 paling banyak terdapat di sel basofil dan sumsum tulang. Juga ditemukan di kelenjar timus, usus halus, limfa, dan usus besar. Perannya sampai saat ini belum layak diketahui. Selanjutnya ada efek samping obat antihistamin. Yang pertama, mengantuk, mulut kering, pusing, sakit kepala, sulit buang air kecil, dan nyeri perut. Kemudian ada interaksi obat antihistamin. Sama seperti obat lainnya, antihistamin juga dapat berinteraksi secara negatif dalam tubuh jika cara pemakaiannya sembarangan. Maka itu, beritahu dokter dan apoteker terkait obat-obatan dan suplemen lain yang masih digunakan saran. Obat ini tidak boleh diminum berbarengan dengan alkohol karena dapat meningkatkan rasa kantuk. Obat alergi ini juga tidak boleh digunakan berbarengan dengan obat tidur, obat penenang, atau pelemas otot. Selain itu, antihistamin sering dikombinasikan dengan obat dekongestan atau penghilang rasa sakit. Jika diminum obat kombinasi, penting untuk mengetahui setiap bahan aktif di dalamnya, karena mengonsumsi satu atau lebih obat pembuluh histamin dapat berinteraksi dengan obat lain yang digunakan. Selanjutnya ada contoh obat antihistamin. Ada 2 jenis antihistamin, yaitu antihistamin generasi pertama dan generasi kedua. Antihistamin generasi pertama lebih menyebabkan rasa kantuk dibandingkan dengan generasi kedua. Obat-obat antihistamin generasi pertama, yang pertama chlorpheniramine, yang kedua ciproheptadin, yang ketiga hidroksisin, yang keempat ketotifen, kelima promethazine. Sedangkan obat-obat antihistamin generasi kedua ada desloratadin, fexofenadin, levocetirizine, loratadin.
Kemudian pembahasan yang terakhir ada aturan minum obat antihistamin. Aturan minum obat antihistamin diminum sesuai yang dijelaskan pada kemasan obat atau yang disarankan oleh apoteker. Oke, sampai di sini dulu guys penjelasan dari saya tentang antihistamin. Semoga penjelasan dari saya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Do you feel the